Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tiada kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk acara kantin nalar pada siang hari ini. 1. Peserta memasuki ruang Zoom 30 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta diwajibkan mengisi link presensi yang dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. 3. Peserta dipersilahkan untuk on-cam dan memakai virtual background sebagai bentuk adab terhadap pemateri, kecuali yang berhalangan seperti jaringan buruk, sakit, device tidak mendukung, atau alasan lain yang masuk akal. 4. Peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada saat tertentu yang dipersilahkan oleh panitia untuk menyalakan mikrofon. Dan yang kelima, peserta diharapkan untuk aktif dalam mengikuti acara kantin nalar pada siang hari ini. Baik, jadi itu tadi merupakan tata tertib acara. Diharapkan kepada seluruh peserta yang hadir dapat mematuhi tata tertib yang berlaku. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Febianti Nurul Adha. Kepada Kak Febi, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Febi atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, sudah waktunya kita akan memasuki acara inti, yakni sesi pemaparan materi oleh pembicara kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Qoili Hasib. Nah, buat teman-teman, sambil menunggu sesi materi, mungkin bisa mengisi absensi terlebih dahulu. Untuk absensi sudah ada, akan bisa panitia di kolom chat Zoom. Baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu moderator kita pada siang hari ini. Halo Kak Satrio, selamat siang Kak. Halo Kak Syifa, selamat siang. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat nih, semangat buat ngikutin kajian siang hari ini. Kak Syifa sendiri siap, bagaimana? Kak. Alhamdulillah sehat juga Kak, semangat pokoknya ya Kak. Ya. Nah, tapi nih Kak Satrio, kelihatannya masih banyak nih yang belum on cam nih Kak. Mungkin teman-teman yang masih off cam bisa on cam yuk. Kita simak materi pada siang hari ini. Yuk teman-teman yang nggak berhalangan mungkin bisa on cam ya.
Ya, benar banget. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk acara inti akan saya serahkan kepada moderator. Untuk Kak Satrio, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Syifa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Satrio Nugroho. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya kajian pada siang hari ini dengan tema mengenal martabat ilmu dalam Islam yang akan disampaikan oleh pemateri luar biasa kita. Beliau adalah Ustadz Khalili Hasib, MUD. Next slide. Pendidikan beliau dimulai dari D1 One Year Program Bahasa Inggris Universitas Brawijaya Malang, kemudian dilanjutkan Diploma Amlim Tarbiyah LIPIA Jakarta, kemudian dilanjutkan S1 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang, kemudian S2 Ilmu Akidah Universitas Darussalam Gontor, kemudian dan juga S3 Akidah dan Filsafat Islam Universitas Darussalam Gontor. Beliau sekarang bekerja sebagai dosen pasca sarjana IAI Darul Uha Wadawah Mangil dan juga menjadi dosen di Ma'had Ali Darul Iya'li Ulumiddin di Mangil. Mari kita sapa pemateri kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz Khalili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, para peserta juga udah nungguin dan semangat ingin menyimak kajian pada siang hari ini. Mari kita awali kajian pada siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ustadz, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari Ahad ini kita bersama-sama hadir dalam majelis ilmu ya, melalui secara virtual melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan kita dalam menghadiri majelis ilmu. Yang mana barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka akan dinaungi oleh malaikatur rahmah, akan diampuni, akan diminta ampun istighfar oleh benda-benda, hewan-hewan yang ada di alam semesta ini. Karena pembahasan tentang satu bab ilmu, ya, dalam satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membahas satu bab ilmu, maka itu pahalanya lebih utama, lebih besar daripada sholat tahajud, sholat malam. Artinya, pembahasan tentang satu bab ilmu ini sangat penting, ya, karena dengan ilmu ini kita kita bisa mengamalkan agama ini dengan baik, dengan benar. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Rasul kita, pemimpin kita, uswah kita, yang telah membimbing kita semua umat Islam mengenalkan ilmu, mengenalkan kebenaran, sehingga kita bisa memeluk agama ini, bisa mengamalkan ajaran agama ini dengan benar berkat bimbingan, berkat hidayah, petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang melalui para sahabatnya, kemudian diteruskan oleh tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan diteruskan kepada para ulama-ulama hingga sampai bersambung kepada guru-guru kita. Semua ini tidak lain adalah berkat
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, alangkah beretikanya, alangkah berakhlaknya kalau kita bersyukur kepada guru-guru kita, kepada para ulama-ulama kita, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siang hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang terkait dengan ilmu, yaitu bagaimana mengenal martabat ilmu. Martabat ini adalah kedudukan. Martabat ini adalah tingkatan. Bahwasanya dalam tradisi Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan, diamalkan oleh para ulama-ulama kita, bahwa ilmu ini memiliki posisi yang sangat penting dalam agama kita. Mulai dari Al-Quran, kata ilmu dan derivasinya itu diulang sebanyak sekitar 700 kali. Pengulangan Al-Quran terhadap masalah ilmu dengan derivasinya sebanyak 700 kali, itu sudah menunjukkan bahwa ilmu ini posisinya sangat sentral dalam Al-Quran. Ilmu ini posisinya sangat penting dalam Islam. Dalam hadis-hadis Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menjelaskan tentang ilmu. Kalau kita buka kitab Bukhari, kitab Muslim, ada pembahasan satu bab tentang ilmu. Kita buka kitab Riyadhus Shalihin, kita ada temukan pembahasan yang khusus tentang ilmu. Kemudian para ulama kita juga memberi perhatian yang sangat penting terhadap ilmu. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis kitab monumentalnya Ihya Ulumuddin dengan judul Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kitab ini berisi 4 jilid dan dibuka dengan Kitabul Ilmi, dengan bab tentang konsep ilmu. Panjang lebar beliau menjelaskan tentang ilmu, mengutip ayat Al-Quran, mengutip hadis-hadis Nabi, mengutip kalam para sahabat, para tabi'in, dan lain sebagainya. Baru kemudian beliau menjelaskan analisis secara analitis tentang ilmu. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, khususnya Kitabul Ilmi, kita akan menemukan betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kemuliaan ilmu. Kemudian hadis-hadis Nabi. Nah, kemudian bagaimana ilmu ini menjadi sentral dalam tradisi keilmuan Islam. Maka kita sebagai generasi Muslim, ya, kita wajib meneruskan apa yang sudah menjadi tradisi kita. Kalau kita ingin maju, ya, peradaban kita maju, pemikiran kita maju, maka kita harus meneruskan tradisi. Tradisi siapa? Tradisi para ulama-ulama terdahulu. Nah, siang hari ini kita akan mengupas salah satu, karena tradisi keilmuan Islam itu sangat panjang pembahasannya, ya, sangat luas. Nah, salah satu yang penting tradisi keilmuan yang perlu kita kenal adalah maratibul ilmi, yaitu tingkatan ilmu, ya. Dalam hal ini Profesor Said Muhammad Naqi Palatas dalam bukunya The Positive Aspect of Tasawuf, ya, beliau menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu memiliki maratib. Segala sesuatu memiliki martabat. Sesuatu ini apa? Sesuatu ini adalah benda-benda yang ada di alam ini. Termasuk manusia, termasuk alam, termasuk bahasa, termasuk ilmu. Semua itu ada maratibnya. Ada martabat ilmu, ada martabat bahasa, ada martabat manusia. Kata beliau, kedudukannya tidak sama. Manusia ini tidak ada yang sama kedudukannya. Ya.
Begitu pula bahasa, ada posisinya masing-masing. Ilmu juga demikian. Ilmu itu tidak berdiri sama persis. Ilmu yang banyak macam-macamnya, yang akan kita bahas pada siang hari ini, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Maka kita sebagai thalibul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu, dan kita terus mencari ilmu, ya. Jangan sampai kita sudah berhenti untuk menjadi thalib. Tidak ada kata berhenti untuk menjadi thalib, menjadi pencari ilmu. Ya, tidak ada kata berhenti. Profesor Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah menjelaskan satu filosofi penting dalam pendidikan kita. Mazilta taliban. Nah, itu sangat fundamental, ya, istilah atau kalam ini. Mazilta taliban, bahwa kita semua itu senantiasa zilta taliban, senantiasa menjadi seorang pencari ilmu. Ya, meskipun sudah bergelar profesor, masuk talibul ilmi. Ya, sudah menjadi orang besar, harus tetap statusnya tidak boleh dilepaskan talibul ilmi. Sebagai seorang talibul ilmi, maka wajib hukumnya kita mengetahui posisi ilmu itu sendiri. Jadi ini hukumnya wajib, harus, ya, kita semua harus tahu. Apalagi kita mahasiswa, ya, kita harus tahu ilmu yang kita pelajari itu posisinya di mana. Itu harus tahu. Yang belajar di Fakultas Kedokteran itu posisi dalam tradisi Islam itu apa? Yang belajar di Fakultas Ilmu Sosial, Fisik, ilmu yang saya pelajari ini posisinya ada di mana? Nah, ini masing-masing dari kita harus tahu, harus mengenal. The thing already so arranged, kata beliau, segala sesuatu itu ketika diciptakan itu sudah tersusun dengan rapi. Arrange, ya, tersusun secara rapi, tertib. Alam sudah tersusun secara rapi, tertib. Manusia, ya, bahkan bahasa. Akan tetapi but man, out of ignorance of the just order pervading all creation. Karena kejahilan manusia, ignorance-nya, ya. Jadi kejahilan atau kejahilan manusia terhadap apa? Kejahilan, ya, kebodohan manusia terhadap ketidaktahuan posisi secara adil, ya, dari semua ciptaan ini, all creation. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu berada posisi ketika diciptakan itu sudah berada pada posisi yang adil. Adil itu berada posisi yang benar. Keadaan di mana segala sesuatu berada posisi yang benar. Manusia antara satu dengan yang lainnya berada pada posisi yang benar. Seorang pejabat, seorang ulama, seorang mahasiswa, seorang santri, masyarakat biasa, seorang karyawan, ya, itu ketika berada pada posisinya yang betul sebagai seorang karyawan, seorang pejabat, seorang ulama, seorang cendekiawan, seorang mahasiswa, mereka ini masing-masing berjalan sesuai dengan kapasitasnya. Maka ini adalah satu keadaan yang namanya adil. Ya. Ketika masing-masing dari kita itu keluar dari posisinya masing-masing. Kita sebagai mahasiswa, tapi perilaku, pemikiran seperti seorang pejabat. Ini berarti dia adil. Ada seorang pejabat, tapi perilakunya berlebihan, melampaui batas-batas kapasitasnya sebagai seorang pejabat. Pejabat bukan ahli ilmu, berfatwa tentang agama, tentang ilmu. Maka ini kondisi yang tidak adil. Ya, kondisi yang tidak adil. Maka kita serahkan kepada orang yang ahli. Ya.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kata Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri. Ketika kamu tidak tahu, maka tanyalah kepada ahlu dzikri, orang yang memiliki pengetahuan, ilmu, ya, kapasitas dan sebagainya. Jangan kalau kita tidak tahu, maka kita memaksa untuk menjadi tahu, ya, maka itu akan terjadi kezaliman. Karena kejahilan manusia, nggak ngerti posisi masing-masing, itu makes alteration but conceptually and actually and confuse the places of things such that injustice or dhulm occurs. Maka akan menciptakan keadaan yang kacau secara konseptual, secara aktual. Jadi secara konsep dan secara perilaku itu menciptakan confuse, ya, kesalahan dan confuse. Orang kalau nggak tahu posisinya maka tindak tanduknya akan salah. Saya posisinya sebagai mahasiswa, tapi nggak sadar bahwa dirinya itu mahasiswa. Pasti dia akan ngomong berperilaku salah. Ya, maka ini penting. Ilmu itu juga sama. Ilmu itu adalah awalnya itu tersusun secara rapi. Tetapi manusia, karena kebodohan manusia, kejahilan manusia, manusia itu menempatkan ilmu yang jumlahnya, yang ragamnya banyak, macam-macam, cabang-cabang daripada ilmu. Itu karena tidak tahu manusia, maka mengacaukan semuanya. Ya. Bukan sekedar mengacaukan, bahkan tidak tahu macam-macam ilmu. Itu sudah awal daripada kekacauan atau kedzaliman terhadap ilmu. Ya. Mana ilmu yang fardu ain, mana ilmu yang fardu kifayah. Mana ilmu yang wajib, mana ilmu yang mubah, mana ilmu yang diharamkan, yang dimuliakan. Itu tidak tahu. Maka ketidaktahuan ini terhadap macam-macam ilmu, maka orang akan, ini awal atau pintu utama untuk masuk ke doliman. Kedoliman terhadap ilmu. Jadi jangan sampai kita seorang yang thalabul ilmi, tapi zalim terhadap ilmu. Jangan sampai nanti kita sebagai orang berilmu, tapi zalim terhadap ilmu itu sendiri. Zalim terhadap ilmu itu adalah apa? Yaitu tidak menempatkan ilmu pada martabatnya. Ya, ini yang terjadi sekarang. Kenapa banyak krisis yang dihadapi kita semua? Bukan sekedar kebodohan dalam arti kita kurangnya ilmu. Bukan. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, juga pernah disinggung oleh Prof. Alatas. Bahwa krisis kita itu bukan sekedar bahwa kita itu bodoh, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Untuk tahu ini, untuk tahu segala sesuatu, itu gampang. Dengan belajar, dengan menghafal, dengan memperbanyak bacaan, orang akan kenal, orang akan tahu. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita menempatkan pengetahuan itu supaya pengetahuan kita itu benar. Ya. Kata Prof. Wan, orang yang disebut berilmu itu adalah berarti beradab. Berilmu dalam konteks pandangan alam Islam ini, ya. Bukan berilmu, kita kan kadang-kadang begini, ya. Ini berilmu secara hakiki. Ya, jadi gini, orang yang banyak tahu belum tentu berilmu. Itu mestinya demikian. Banyak pengetahuannya, tahu ini, tahu itu, tahu banyak. Itu tidak semestinya berilmu. Itu kata Prof. Wan, berilmu itu artinya adalah dia itu memiliki adab. Kata beliau dalam bukunya Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam, ilmu pengetahuan didefinisikan dengan mengenal tempat yang sebenarnya. Jadi berilmu itu apa sih? Berilmu itu berarti mengenal tempat yang sebenarnya dari segala sesuatu dalam ciptaannya yang mengarah kepada pengenalan tempat yang patut bagi Allah dalam martabat wujud dan kewujudan.
Orang yang berpengetahuan, berilmu, maknanya adalah mengenal tempat yang sebenarnya terhadap segala sesuatu. Ciptaan Allah, bahkan Allah itu sendiri. Bagaimana kita menempatkan Allah, Rasulullah, alam semesta, kita, guru, ulama, pejabat, kita tempatkan dengan posisinya masing-masing. Itulah orang yang berilmu. Sebaliknya, orang yang bodoh atau jahil itu adalah tidak mengenal tempat yang sebenarnya. Jadi bisa jadi orang itu banyak pengetahuan tapi jahil. Bisa. Makanya ketika disebut zaman jahiliyah, itu maknanya bukan mereka ini bodoh, nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak bisa apa-apa. Mereka tahu banyak, tapi mereka itu zalim terhadap segala sesuatu. Ya, itu kejahilan namanya. Tahu banyak, belum tentu mereka ini berilmu. Syarat untuk menjadi berilmu itu beradab. Beradab itu apa? Mengenal tempat. Mengenal posisi kita khususnya. Yang paling penting itu adalah yang pertama, ya'rif qadrah. Mengenal posisi ini penting. Ya. Ada istilah Jawa itu saya lupa namanya. Yang jelas ada suatu istilah dalam bahasa Jawa orang-orang tua dulu kita ya. Apa istilahnya? Orang kalau nggak perilakunya itu nggak benar, nggak sesuai dengan yang semestinya. Ada istilah bahasa Jawa, nggak ngerti dur. Nah itu, nggak tahu apa ini, nggak tahu tempat yang sesungguhnya, ya, nggak tahu tempat yang sesungguhnya. Ini penting. Nah, bagaimana kita mengawalinya? Kita harus tahu posisi ilmu itu sendiri. Kita mengenali, mengakui bahwa ilmu yang cabangnya banyak itu memiliki kedudukan masing-masing. Tidak sama antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang mubah. Ada ilmu yang tercela, ada ilmu yang terpuji. Ada ilmu yang tingkatan tinggi, ada ilmu yang tingkatan rendah. Kita harus tahu masing-masing. Contoh, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, ilmu itu ada dua macam. Beliau menjelaskan banyak ya, banyak tentang macam-macam ilmu. Di antaranya ada pembagian ilmu yang syar'i dan ilmu yang akli. Bukan berarti yang akli ini enggak syar'i. Nah, saya jelaskan di sini. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu yang terkait dengan ilmu agama. Ya, ilmu yang terkait dengan jalan agama. Ilmu akli, ilmu yang sumbernya dari penalaran agama. Murni dari penalaran agama. Ilmu matematika, tidak ada sumbernya dari Al-Quran. Rumus matematika, itu murni akal manusia. Ya, rumus-rumus daripada kedokteran, itu Al-Quran, hadis tidak menjelaskan. Ya, ini ilmu biasanya terkait dengan urusan-urusan dunia. Tapi nanti ada penjelasan lebih rinci lagi ya. Ilmu syar'i, itu kata Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 4. Ada ilmu usul, ada ilmu furu', ada ilmu muqaddimah, ada ilmu mutammimah. Ilmu usul, ini ilmu pokok. Ya. Dan biasanya ini yang harus diketahui oleh kita semua, ya, karena ini terkait dengan sumber ilmu kita. Terkait dengan sumber ilmu dalam Islam. Ilmu tauhid, ilmu tentang kitab Allah, yaitu tentang Al-Quran. Ilmu tentang sunnah Rasul, ilmu tentang ijma, pengetahuan kita tentang ijma. Ini juga penting. Agar kita tidak khurujun minal ijma. Karena kalau khurujun minal ijma, itu dekat dengan kekeliruan, kesalahan. Kalau kita keluar dari ijma,
Itu ada dua kemungkinan. Itu bisa benar, tapi kemungkinan besar itu bisa keliru. Ya, karena yang ijma, yang sepakat ini orang-orang hebat terdahulu. Sahabat itu sepakat, maka dipastikan itu dipastikan itu benar. Para ulama-ulama madhab ijma, ya, meskipun dalam ijtihad itu kalau salah pun itu ada nilainya. Tapi ada kebenaran, ya kan? Ada kebenaran. Ini pengetahuan tentang apa yang menjadi kesepakatan para ulama ini penting supaya kita nggak keliru tentang hukum sesuatu, tentang posisi sesuatu, ini penting. Ya. Kemudian ada ilmu yang sifatnya furu, cabang. Ini ilmu fikih, ilmu akhlak. Ya, ini cabang daripada usul. Jadi ilmu furu ini ilmu yang mengambil sumber-sumbernya itu dari usul tadi. Dari kitabullah, dari sunnah, dari ijma. Ada ilmu yang sifatnya muqaddimah, pengantar ilmu. Ya, sebelum kita mempelajari segala sesuatu, ini orang harus punya alatnya. Ini biasanya ilmu alat, muqaddimah. Ilmu alat. Ilmu alat itu ada bahasa, ya, ada ilmu nahwu shorof, termasuk di dalamnya adalah ilmu mantik. Ini ilmu alat. Ilmu mantik itu alat untuk ilmu usul, ya. Bahasa itu pembuka ilmu, ya. Pembuka ilmu itu bahasa. Nah, jadi sebelum kita mendalim satu ilmu, bahasa didahulukan. Memahami ilmu, mempelajari ilmu apapun, mestinya bahasa harus didahulukan. Ya, ini penting. Kalau diaplikasikan bagus ini. Oleh sebab ini kalau diaplikasikan dalam kurikulum, maka pelajaran bahasa ini pelajaran wajib. Dan harus dipastikan seorang thalibul ilmi itu menguasai bahasa. Karena ini muqaddimah. Orang belajar kedokteran itu bahasa Inggrisnya harus pandai dia. Ya kan? Karena itu terkait dengan referensi ilmu kedokteran yang berbahasa Inggris. Kalau kalian mau belajar ilmu syariat, ya wajib belajar ilmu nahwu shorof, bahasa Arab. Gak mungkin kita mendalami ilmu syariat kalau bahasa Arab kita lemah, nahwu shorof kita lemah. Kecuali kita mempelajari tapi tidak mendalam, sekedar tahu, ya, sekedar tahu, ya, tahu kulitnya saja. Tapi kalau kita mendalam, ya, kita harus menguasai bahasa Arab, nahwu shorof. Nah, yang ideal itu menguasai dua bahasa, ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, ini penting. Mahasiswa itu apapun jurusannya, saya kira bahasa Arab, bahasa Inggris harus ini menjadi utama mestinya. Jadi hal yang sangat penting, fundamental. Jadi semester 1, semester 2 itu bahasa. Ya, bahasa ini penting. Makanya kalau di universitas internasional di Malaysia, Pakistan, di Sudan, Universitas Islam Internasional itu sebelum masuk perkuliahan itu wajib nanti ada tes bahasa di situ. Ketika tidak lulus tes bahasa, dia wajib masuk matrikulasi bahasa. Bisa 1 semester minimal, itu bisa 2 semester. Jadi selama 1 tahun belajar bahasa setiap hari sebelum masuk bangku perkuliahan, sebelum masuk jurusan. Statusnya tetap sebagai mahasiswa, tapi dia mengikuti perkuliahan matrikulasi sampai dia lulus. Nah, biasanya kalau sudah 1 tahun itu dipastikan lulus. Ya, karena setiap hari. Kalau hasil tesnya lemah bahasa Arab, dia harus belajar bahasa Arab selama 1 tahun setiap hari. Dari mulai hari Senin sampai hari Jumat itu bahasa Arab setiap hari. Ini
baru kemudian dia boleh masuk jurusan, masuk kelas. Nah, karena ini penting sebagai ilmu alat. Kemudian ada ilmu yang sifatnya mutammimah. Mutammimah itu apa? Penyempurna. Ya. Kalau orang yang memiliki ilmu mutammimah ini, maka dia sempurna ilmunya. Ilmu qiraat, makharijul huruf, nasih mansuh, ya, ilmu usul fikih. Kadang-kadang orang itu pandai bahasa Arab, pandai ilmu tafsir, ya, ilmu Quran. Tapi kalau mengucapkan bacaan qiraat Al-Quran, itu makharijul hurufnya nggak pas, banyak salahnya. Berarti ilmunya belum sempurna, harus disempurnakan dengan itu. Nah, ada satu komentar menarik dari Imam Al-Ghazali mengutip seorang ulama, ya, dalam kitabnya Ar-Risalah ala Dunia, bahwa ilmu itu kan dibagi menjadi dua, ilmu syar'i dan ilmu akli. Ilmu syariat, ya, ada ilmu akli, ya. Bahasa kita itu kadang-kadang begini, ya, ilmu agama dan ilmu umum. Jadi itu juga kadang juga keliru, itu kurang tepat istilah ilmu umum. Umum kan berarti lawannya ilmu khusus. Agama ini ilmu khusus. Ya. Mestinya kalau ada ilmu agama, ada ilmu dunia, ada ilmu non agama. Ya, kalau Imam Ghazali ada itu istilah ilmu akhirat, ilmu dunia. Ilmu dunia, ilmu sains, ilmu penalaran itu. Ya. Ada ilmu yang sifatnya ilmu akhirat. Ya. Nah, nanti basisnya ilmu syariat, ilmu akhirat itu, bahwa ilmu dunia harus dasarnya ilmu akhirat, supaya yang dunia itu jadi akhirat. Belajar ilmu kedokteran tapi syar'i, tapi tujuannya untuk syariat, nanti akan kita jelaskan. Wa aktsaru, kata seorang ulama, wa aktsarul ulum asy-syar'iyyah wa aktsarul ulumi syar'iyyati aqliyatun inda alimiha. Menurut orang yang pakar dalam ilmu syariat, ini menurut orang ahli syariat, ya, ilmu syariat itu adalah akliyah juga. Nah, gitu. Dan benar ini, bahwa ini pembagian yang tidak dikutumi. Kalau syar'i berarti tidak akli. Nah, kalau akli tidak syar'i, tidak demikian. Ini benar. Wa atsarul ulumi syar'iyyah akliyatun inda alimiha. Menurut pakar ulama syariat, ya, ulama-ulama, ilmu syariat itu juga akliyah. Wa aksarul ulum aqliyah syar'iyyatan inda urfiha. Inda arifiha, itu kurang alif. Inda arifiha. Inda arifiha, di sini ada alif. Dan kebanyakan menurut orang yang ahli dalam ilmu akliyah, ya, ilmu akliyah itu juga syariat. Ya, jadi tapi ulama dulu itu sudah benar, konsep ilmunya sudah benar, ya. Tapi di zaman sekarang sekularisasi ilmu ini tidak semuanya gitu klaim. Ini klaim yang benar dari para ulama. Ini kan klaim inda alimiha, inda arifah, itu suatu klaim. Tapi klaim ini adalah benar. Ya, benar. Tapi kadang-kadang kita hari ini juga menemukan pendapat-pendapat yang barangkali itu kurang tepat karena konsep ilmunya salah. Jadi konsep ilmunya harus benar. Misalnya ini sekarang, ya, kadang kalau orang sudah mendalami satu ilmu secara detail, secara mendalam, biasanya ada unsur fanatiknya terhadap ilmu itu. Ya, fanatik itu tidak berarti tidak mau ilmu yang lain. Misalnya seorang yang sudah mendalami, menekuni bidang ilmu ilmu fisika misalnya, ya, ilmu fisika, ya, atau ilmu pemerintahan, ilmu politik, ya, sampai tingkat guru besar, sampai macam-macam detail-detail daripada ilmu itu, seakan-akan dia sudah tidak memerlukan belajar ilmu agama.
Jadi kadang-kadang ada komentar kita temukan, udah cukup, saya mempelajari ini demi Islam, demi ini, demi ini. Padahal konsep secara epistemologinya itu belum dikoreksi, filsafat ilmunya belum dikoreksi. Apakah filsafat ilmunya itu sesuai dengan pandangan Islam? Ya. Nah itu belum tentu. Tapi kalau orang yang mempelajari ini penting, itu sebetulnya sudah disinyalir oleh Imam Al-Ghazali. Jangan kamu itu fanatik terhadap ilmu yang kamu pelajari. Supaya kita tidak fanatik terhadap ilmu yang kita pelajari, maka kenalilah ilmu itu sesuai dengan martabat atau kedudukan masing-masing. Ilmu akli, ya, itu adalah mayartabitu bihi, itu dibagi dua. Ilmu akli itu ada ilmu yang sifatnya terpuji, dinamakan mahmud. Ada ilmu yang sifatnya tercela, disebut madhmum. Ya. Ilmu yang terpuji itu mayartabitu bihi masaliha umurid dunia. Yang terkait dengan kemaslahatan urusan-urusan duniawi. Ya, itu terpuji. Jadi ini ilmu yang untuk kemaslahatan membantu manusia kehidupan duniawi. Ya, ilmu kedokteran itu kemaslahatan kita kan, kemaslahatan kesehatan kita. Supaya kita sehat, terhindar dari penyakit, itu dipelajari dari ilmu-ilmu kedokteran. Ya, ilmu ekonomi, ilmu perdagangan, misalnya ilmu bisnis. Ya, kepentingan-kepentingan itu. Ya, ilmu fisika juga demikian, ilmu teknik. Bagaimana menciptakan alat robot untuk membantu kerja manusia. Ya, itu semua adalah boleh, bahkan terpuji kalau itu maslahat. Yang selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu menjadi maslahat. Itu bahkan bisa menjadi mahmud, menjadi ilmu yang terpuji. Ilmu yang terpuji ini ada kalanya yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah satu ilmu yang apabila dipelajari oleh satu orang, maka gugur kewajiban yang lain. Seperti kalau disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu kedokteran, pertanian, ilmu menjahit baju, ilmu pengobatan. Nah, ilmu pertanian dan ilmu yang terkait dengan urusan-urusan kehidupan manusia di dunia, itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Ada sifatnya fadilah, utama. Bukan fardu tapi fadilah. Punya keutamaan. Ya. Ya. Kalau fardu ini kan wajib, ya, wajib. Ada sifatnya tidak wajib, meskipun tidak wajib tapi punya keutamaan. Nah, ini kita harus tahu. Ilmu yang tercela adalah ilmu, biasanya ilmu-ilmu itu yang tidak ada manfaat sama sekali bagi orang. Buat apa mempelajari satu ilmu tapi nggak ada faedahnya sama sekali? Menghabiskan waktu. Atau justru membahayakan orang lain. Ya. Membahayakan kehidupan. Atau ilmu yang keputusannya itu didasarkan oleh kebodohan, itu juga tercela. Ya, ilmu apa saja yang dasar keputusannya itu didasari oleh kejahilan, maka itu menjadi tercela. Ilmu yang nggak bermanfaat, yang mudarat bagi orang, ilmu sihir. Ya. Ilmu ramal, ini haram bahkan. Tercelahnya ini tercelah secara ini haram. Ilmu santet, ya, dan lain sebagainya. Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah mengatakan, wa ajma'ul ulumi wa anfa'uha wa asahhuha wa awdahuha maka huwa al-aqrab wal ashba' bil ulum al-mashruha fi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mengetahui itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang paling asli, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini dalam kitab Fususul Ilmiyah. Fususul Ilmiyah. Dikatakan oleh beliau,
bahwasanya wa ajma'ul ulum, ya, wa anfa'uha wa asahuha wa awdahuha. Ilmu yang paling banyak manfaatnya, yang paling absah, yang paling jelas adalah ilmu yang paling dekat dengan ilmu-ilmu yang dijelaskan dalam kitab Allah dan Rasul-Nya. Ya. Atau ilmu yang sering diulang-ulang. Walladzi yaktsuru dzikruha wa tikraruha fihima. Ilmu yang paling banyak disebut-sebut, diulang-ulang dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa ini? Mislu ilmu billahi ta'ala. Ilmu mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal sifatnya. Ini paling manfaat, paling jelas manfaatnya. Dan ini kedudukan paling tinggi. Ya, ilmu tentang sifat-sifat Allah, asma-asma'nya, af'al-af'alnya, ilmu tentang perintah-perintah Allah, ilmu tentang larangan-larangan Allah, ya, dan lain sebagainya. Ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang bisa menjauhkan kita dari maksiat kepadanya. Nah, ini beliau Imam Al-Haddad tidak menjelaskan ini ilmu apa, tapi beliau menjelaskan syarat-syaratnya. Jadi ilmu apa saja kalau ya, ini secara umum. Ini sehingga ini bisa melingkup kepada beberapa subjek ilmu. Ilmu apa saja itu kalau itu bersumber ngambilnya itu sumbernya itu ngambilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kemudian dipelajari untuk mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, untuk mengetahui perintah Allah dan larangannya, maka itu menjadi mulia. Ya, itu menjadi mulia. Kemudian ilmu yang paling tinggi kedudukannya, ini menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah ilmu yang mengenal Allah. Bahkan ghayatul ulum ma'rifatullah. Puncak daripada orang berilmu itu adalah ma'rifatullah, kenal Allah. Kita mempelajari apapun, itu finalnya, goalnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan, untuk sampai ke sana, untuk sampai kepada ghayatul ulum, puncak daripada ilmu, maka ada beberapa yang harus diperhatikan. Dijelaskan oleh beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, beliau membahas kitabul ilmi. Berarti ini maknanya apa? Maknanya pertama, kita paham tentang konsep ilmu. Epistemologi berdasarkan pandangan hidup Islam. Ya. Ini penting, belajar ilmu apapun. Jadi paham tentang ilmu dulu, konsep ilmu, epistemologi ilmu. Kemudian setelah beliau menulis Kitabul Ilmi, beliau membahas Kitab Qawaidil Aqaid tentang kaedah-kaedah berkeyakinan, berakidah. Ya, kalau sekarang namanya worldview, Islamic worldview. Berarti landasan utama sebelum kita belajar ilmu apapun, selain bahasa ya, bahasa ini ilmu mukadimat dari ilmu yang prasyarat, adalah filsafat ilmu. Kemudian worldview Islam. Ya, aqaid, kitabul ilmi. Ini penting. Lalu kemudian kita belajar tasawuf, akhlak tasawuf. Ya, supaya kita tertata niat kita untuk berilmu itu apa. Menjauhkan dari tujuan-tujuan yang tidak benar. Mengosongkan niat dari niatan-niatan yang tidak benar. Ya, berarti ini tazkiyatun nafas. Ilmu tazkiyatun nafas. Jadi ini skema yang sangat penting bagi kita. Siapapun kita mempelajari ilmu-ilmu, misalnya di kampus yang umum ya, bukan kampus-kampus Islam,
Ini kita harus jalani ini kalau kita ingin sukses ya dalam bidang berilmu pengetahuan ya. Kita harus ideal di sini. Ini skema yang sangat penting. Pelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, pelajari itu. Dua bahasa ini kunci semuanya ya. Kemudian filsafat ilmu dan worldview Islam ya, kemudian tazkiyatun nafas. Dari situ saja itu sudah sangat luar biasa ya. Kemudian terkait dengan hal itu masih ada waktu Mas Satrio? Masih ya? Kita sampai jam 2 ya. Untuk selanjutnya setelah jam 2 kita sesi tanya jawab. Nah, terkait dengan itu, maka bagaimana semestinya kita ini ya? Kita ada yang belajar sedang ilmu syariat ada. Kita sedang belajar ilmu agama ada, yang di kuliah di Universitas Islam ya. Ada kita yang belajar di ilmu sosial, ilmu bahasa, ya, ilmu sains, ada yang belajar di ilmu teknik. Nah, bagaimana kita? Yanbaghi 'alal insan ayyaj'ala ilmal ma'rifah umman wa marja'an wa qiblatan di jami'il ulum. Ini saya ambil dari disertasi saya ya. Salah satu kutipan disertasi saya. Disertasi saya bahasa Arab. Wa yanbaghi 'alal insan ayyaj'ala ilmal ma'rifah. Ma'rifah itu ma'rifatullah. Umman wa marja'an wa qiblatan li jami'il ulum. Hendaknya kita sebagai orang yang berilmu menjadikan ma'rifatullah. Ini basisnya apa? Basisnya adalah pendapat Imam Al-Ghazali bahwa ma'rifatullah ghayatul ulum. Ma'rifatullah ini adalah puncak daripada ilmu. Maka oleh sebab itu mestinya ma'rifah ini umman menjadi induk ilmu. Wa marja'an jadi marja, pijakan utama. Wa qiblatan jadi kiblatnya ilmu. Jadi kalau kita sholat ada kiblat menghadap kemana? Kita belajar berilmu, kita menghadap kemana? Jangan salah. Kita sholat menghadapnya bukan ke kiblat, tidak sah. Kita belajar ilmu tapi tidak tahu kiblatnya, maka pasti confuse. Nah, ilmu kita menjadi confuse. Haitsu anna lil ilmi faidatan wafiratan idza kana muwajjiha ila Allah wa ma'rifatihi. Karena ilmu itu akan memiliki faedah yang banyak, wafir, akan memiliki faedah banyak apabila diarahkan kepada Allah dan mengenalnya. Ilmu apapun, mau ilmu teknik, ilmu sains, ilmu bahasa, ilmu sosial, ilmu syariat, itu kalau semua diarahkan untuk ma'rifatullah, maka itu menjadi ilmu yang banyak faedahnya. Nah, apalagi ilmu syariat, jangan sampai mempelajari ilmu syariat tapi tidak menjadikan ma'rifatullah sebagai kiblatnya, tidak menjadi pijakannya, tujuan utamanya. Ya, di ma'rifatullah, mengenal Allah itu menjadi hal yang paling utama. Nah, ini Tuhan kita ya. Wa yajibu alaihi alla yubalih fi amaliyatin ilmiyatin allati ta'lamuha qabla ayyasir ila ma'rifatillah. Sebelum sampai kepada ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah, hendaknya orang yang ahli ilmu atau orang yang sedang mempelajari ilmu itu tidak berlebihan dalam amaliyah ilmu akliyah, ilmu zahiriyah. Hendaknya begitu, tidak terlalu berlebihan, jangan berlebihan. Secukupnya saja kita belajar ilmu akliyah, ya, secukupnya, ya, sekedarnya. Sekedarnya itu bukan sedikit loh ya, maksudnya sepantasnya. Kapan kita pantas untuk mempelajari satu ilmu, ya,
dirasa itu cukup apa enggak, ya itu kita tahu sendiri orang yang mempelajari ilmu itu terkait dengan tujuan, gayahnya, tujuannya apa, hadafnya apa, ya hadafnya apa. Nah, sebelum ke sana, sebelum sampai kepada ma'rifatullah, ya itu persiapkan ilmu-ilmu kita, ilmu-ilmu akliyah, ya sambil lalu kita belajar ilmu tauhid, belajar tasawuf, ya. Nah, situ mengarahkan tujuan kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan siang hari ini, kajian ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya yang sedang mempelajari ilmu. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Saudara Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materi yang disampaikan barusan ini benar-benar menarik dan sangat bermanfaat sebagai bekal kita dalam menuntut ilmu yang posisinya ini sangat sentral dalam agama Islam. Nah, ini mungkin dari para peserta ada yang belum paham atau ingin ditanyakan terkait kajian pada siang hari ini, boleh banget untuk bertanya, bisa langsung raise hand ataupun mengirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Ini baik dari pertanyaan pertama dari Saudari Alvina Sindi Asia, silahkan. Terima kasih. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Tadi kata Ustadz bahwa ketika mengamalkan ilmu, yaitu ilmu akliyah, itu tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah berlebih-lebihan itu batasannya sampai mana? Maksudnya kata berlebihan itu sampai mana gitu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus. Seberapa sampai mana kita itu disebut berlebihan? Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Kitabul Ilmi, dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu menjelaskan bahwa setiap ilmu ada kadarnya. Apapun itu ilmu, cabang-cabang ilmu, pembagian-pembagian ilmu, masing-masing ada kadarnya. Nah, adab terhadap ilmu itu tahu kadar kita, ya, tahu kadar kita. Nah, inilah diperlukan hikmah. Oleh sebab itu, ini bukan hitung-hitungan matematis, ya. Sampai mana ini masing-masing orang itu berbeda-beda, kata Imam Al-Ghazali. Kadar ilmu yang pantas bagi kita belum tentu kadarnya itu sama dengan antum. Masing-masing orang itu beda-beda. Mas Satrio jurusan apa kalau di UNER misalnya? Oh, jurusan radiologi, Ustaz. Radiologi, ya. Ilmu apa ya? Bukan ilmu tentang keradioan, ya. Kesehatan. Ilmu kesehatan masyarakat, ya. Ilmu tentang kesehatan. Jadi Mas Satrio adalah orang yang sedang menekuni ilmu kesehatan. Maka kadarnya tidak sama dengan saya mempelajari ilmu kesehatan. Tentunya kadar Mas Satrio lebih besar, ya, karena Mas Satrio ini apa ya? Kalau ilmu kesehatan masyarakat itu jadi apa? Jadi dokter, ya. Calon dokter. Ya. Nah, saya bukan calon dokter. Saya juga mempelajari ilmu kesehatan, tapi kadarnya sedikit, saya. Jangan banyak-banyak bagi saya. Kalau saya mempelajari ilmu kesehatan masyarakat sebagaimana sebanyak Mas Satrio mempelajari, maka saya disebut berlebihan. Nah, itu. Sehingga karena saya ini kalau saya bidang saya filsafat ilmu akidah, ya, saya kuliahnya akidah dan filsafat, ya. Di ilmu akidah itu bidang saya.
ilmu tasawuf, disertasi saya tentang tasawuf, ya. Itu bidang saya, ya, bidang saya. Nah, mempelajari yang bukan bidangnya, yang bukan menjadi yang bukan bidangnya secara berlebihan, maka itu tidak akan menjadi faedah. Itu akan menjadikan kita zalim. Kalau saya mempelajari ilmu kesehatan sampai melupakan ilmu saya tentang ilmu akidah, ilmu filsafat, ya, maka ini saya zalim. Bagi Mas Satrio tidak, karena sehari nanti Mas Satrio ini bekerjanya di bidang kesehatan, ya, mendampingi masyarakat bagaimana hidupnya itu sehat, ya, hidup sehat dan sebagainya. Bekerjanya di rumah sakit, ya, pekerjaannya di rumah sakit, ya. Pekerjaan saya di lingkungan pendidikan. Saya tidak bekerja di rumah sakit. Saya sehari-hari bekerja di lingkungan lembaga pendidikan. Saya sebagai pendidik, Mas Satrio sebagai seorang dokter. Nah, gitu. Nah, ini ada kadarnya. Nah, Mas Satrio mempelajari ilmu akidah juga ada kadarnya. Makanya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Kalau kita sudah tunaikan fardu ain, nah, itu kita bebas dari dosa. Setelah itu, ya kita mendalami ilmu fardu kifayah. Jangan sampai kita terbalik. Banyak dari kita itu terbalik. Bahwa kita belum tahu ilmu-ilmu yang fardu ain, tapi kita sudah mendalami sedalam-dalamnya ilmu fardu kifayah. Kesehatan masyarakat ini, menurut Imam Ghazali ini, ilmu kesehatan kan, ilmu pengobatan ya. Bagian daripada mencegah orang dari penyakit kan gitu. Ilmu untuk menghindari masyarakat dari penyakit. Ini fardu kifayah, kata Imam Ghazali, tapi jangan lupakan fardu ain. Fardu ain, ya. Kalau mempelajari ilmu kesehatan sampai S3, sampai S4, sampai S5, misalnya begitu, tapi fardu ainnya itu sama sekali tidak dipelajari, maka ini berlebihan namanya. Alla yubalih. Jangan kamu berlebihan. Ya. Ya. Misalnya Mas Satrio yang sehari-hari mempelajari ilmu kesehatan tahu kadarnya. Masing-masing ya. Bahkan masing-masing orang yang sedang di Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa jadi itu beda. Beda. Maka ini hikmah. Hikmah itu ukuran yang nggak terlihat. Relatif ukurannya. Masing-masing orang berbeda-beda. Bagaimana supaya kita tidak jatuh pada berlebihan? Maka amalkanlah ilmu fardu ain itu. Kalau Anda sudah tunaikan fardu ain, maka insya Allah tidak berlebihan. Ya, wallahu a'lam. Baik, apakah sudah menjawab? Alhamdulillah sudah. Syukran Ustadz. Ya, sama-sama. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kedua dari saudara Muhammad Fahrizal. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau semisal kita menuntut ilmu melalui perantara yang bersifat bajakan? Karena yang saya rasakan sendiri Ustadz, itu bajakan sangat banyak membantu kita. Mungkin kita agak sedikit kesulitan memperoleh ilmu, apalagi jika ilmu itu terbatas untuk diperoleh. Seperti contohnya buku mungkin Ustadz. Jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Ini bajakan ini maksudnya apa ya? Bersifat perantara, bersifat bajakan. Mungkin kalau sepenangkap saya itu seperti buku yang bukan aslinya dari pabrik gitu. Ya. Buku yang dikopi lagi begitu Ustaz. Oh gitu ya, terus? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalaupun semisal kita tidak perlu mencari ilmu melalui bantuan bajakan, bagaimana alternatif lain untuk memperoleh ilmu lain dengan cara yang murni, tetapi bisa menyeluruh dan meluas ilmu yang bakal kita dapatkan? Terima kasih. Oh, ini terkait dengan media dalam memperoleh ilmu ya. Media dalam memperoleh ilmu. Jadi
Misalnya buku gitu ya, buku ada buku ori, ada buku KW gitu ya. Kalau kita lihat di marketplace online itu kan banyak sekali kita temukan yang KW-KW itu ya. Nah, ini ada hukum tersendiri sebetulnya. Hukum tersendiri, hukum bagaimana hukumnya menjiplak tanpa ada izin. Ya. Kecuali kita mengcopy satu buku tapi sudah memang diizinkan bebas untuk diperbanyak, maka boleh. Misalnya kitab-kitab. Kalau kitab-kitab turos itu tidak ada apa istilahnya hak apa kalau ini tidak ada larangan untuk mengcopy, siapapun boleh mencetak ya, siapapun. Nah, kalau ada buku-buku zaman sekarang itu kan ada undang-undangnya ya. Undang-undang ini juga dibuat untuk melindungi penulis dan karya sebetulnya. Ya, ini undang-undang nggak salah. Nah, ini juga penting untuk melindungi karya seseorang, buku seseorang gitu ya. Ya. Nah, kalau kita melanggar itu maka hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Kalau kita pakai untuk apa? Untuk belajar, ya berarti media kita, media belajar itu syubhat, campur antara yang halal dengan yang haram gitu. Ya. Sama dengan kita memakai baju. Kalau kita memakai baju yang syubhat, ya sholatnya sah kita. Tapi kita memakai bajunya ini haram akhirnya. Kena dosa sendiri. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau apa sesuatu yang dilalui dengan petunjuk Allah halal, maka menjadi berkah. Yang penting itu keberkahan daripada ilmu itu. Ya, berkah daripada apa berkah ilmu? Ziyadatul khair. Berkah ilmu, ya. Ziyadatul khair. Jadi jangan khawatir kalau ini apa daripada kita banyak pengetahuan tapi tidak berkah. Mending sedikit pengetahuan tapi berkah. Berkah itu pasti khair. Khair itu apa? Baik. Menggiring orang, menjadikan orang itu menjadi baik, ya, benar. Ya. Seperti itu berkah. Ya. Jadi ini berarti ini terkait, pertanyaan ini terkait dengan hukum menjiplak buku ya. Itu tidak boleh. Melanggar itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah menjawab Saudara Muhammad Fahrizal? Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Bisa langsung angkat tangan. Oh, baik. Ini untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz. Yeah. Kalaupun semisal kita tidak perlu mencari ilmu melalui bantuan bajakan, bagaimana alternatif lain untuk memperoleh ilmu lain dengan cara yang murni, tetapi bisa menyeluruh dan meluas ilmu yang bakal kita dapatkan? Ya, mencari ilmu itu bukan ini ya kaidah dari Imam Syafi'i. Al ilmu fis sudur, ilmu itu dalam jiwa kita. La fis sudur, bukan dalam kertas. Jadi ini metode mencari ilmu harus benar. Bahwa berilmu itu harus dengan guru, bukan dengan buku. Ya, kita kalau dengan buku bebas kita, bisa saja salah kita. Kalau dengan buku saja tanpa guru. Yang penting itu bukan bukunya. Kalau menurut saya, yang penting itu gurunya. Kalau kita mencari ilmu, jangan lihat bukunya, tapi lihat gurunya. Orang dulu itu kalau mencari ilmu, lihat guru, cari guru. Cari ilmu itu berarti cari guru. Sampai ada yang 1 bulan itu cari, meneliti guru ini pas apa enggak untuk dijadikan sebagai guru. Ya. Ya, makanya dulu institusi pendidikan dulu itu seorang ulama, seorang ilmuwan. Maka
Kalau Dimitri Gutas itu menceritakan tradisi para ilmuwan-ilmuwan dulu, ulama-ulama dulu, ilmuwan-ilmuwan dulu, rumahnya itu jadi sekolah, jadi madrasah. Jadi madrasah zaman dulu itu bukan dalam satu institusi tersendiri zaman dulu, tapi ada di dalam rumah masing-masing. Jadi rumah seorang ulama itu pasti ada madrasahnya. Setiap hari mengajar. Jadi orang itu cari gurunya, belajar fikih kepada syekh ini, kepada imam ini, belajar tafsir kepada imam ini. Ibnu Sina itu tidak pernah sekolah. Lulusan mana Ibnu Sina? Lulusan kampus mana? Universitas mana? Tidak ada ceritanya. Ya, lulusan madrasah mana? Tapi kalau ditanya, Ibnu Sina itu muridnya siapa? Nah, itu. Karena beliau punya banyak guru. Beliau belajar matematika dikirim kepada seorang ahli matematika. Dikirim oleh ayahnya. Ayahnya seorang pejabat kaya. Ya, dicari guru-guru terbaik. Belajar ilmu kedokteran, bahkan dia dikirim kepada ahli kedokteran. Belajar menghafal Quran. Itu dikirim kepada ulama yang hafal Quran. Itu Ibnu Sina. Dari selesai ini, pindah ini. Kemudian pindah ini, pindah ini, pindah. Berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Hari ini belajar Quran di rumah seorang ulama. Besok belajar matematika di rumah seorang ahli matematika. Jadi pindah lagi sekolahnya. Itulah sekolah zaman dulu. Nah, sekarang kan institusi kan gitu. Kalau kuliah di mana? Ya, yang dicari bukan rektornya siapa, tapi kampus apa. Nah, sekarangnya begitu. Siapapun rektornya, yang penting kampusnya. Ya, siapapun dosennya, yang penting kampusnya. Ya, itu kalau sekarang. Tapi zaman dulu, ulamanya, siapa gurunya. Ya, jadi adapun buku adalah media saja. Dan buku itu kalau kita masih thalabul ilmi, hendaknya itu buku yang sudah direkomendasi oleh guru kita. Pentingnya kita punya guru adalah kita bisa bertanya kepada guru. Ini buku yang recommended apa tidak recommended? Ya. Kalau guru meridhoi bahwa ini recommended, baca buku itu. Kalau buku itu tidak recommended, maka jangan dibaca. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah menjawab Saudara Muhammad Farizal? Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari para peserta. Bisa langsung present. Baik, ini ada pertanyaan ketiga dari Saudari Febrianti Nurul Adha. Silahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya berkenaan tentang apabila kita sudah dalam artian fanatik terhadap sebuah ilmu baik yang syar'i maupun akli, bagaimana kita menyadari itu, Ustaz? Kadang kita kan tidak menyadari, kurang bisa gitu menyadari kadar keilmuan yang kita perlukan gitu. Dan bila kita sudah menyadari itu, bagaimana cara kita berhenti, Ustaz? Mungkin begitu, Ustaz, pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita kenali tingkatan ilmu dulu ya. Paling penting tingkatan ilmu itu kita kenal fardu ain, fardu kifayah. Mana yang fardu ain, mana fardu kifayah. Kemudian ilmu yang kita pelajari itu kategori ilmu fardu ain apa fardu kifayah. Lalu kemudian introspeksi ya, introspeksi apakah saya ini sudah cukup ilmu fardu ainnya. Kalau belum cukup, maka pelajari ilmu fardu ain. Tapi fardu kifayah yang sedang kita pelajari jangan berhenti. Ya, tapi ditambah. Jangan sampai kalah fardu ain dengan fardu kifayahnya. Jangan sampai kalah. Kita terlalu tekun pada fardu kifayah tapi setengah-setengah dalam fardu ain. Itu yang kita alami kan? Yang banyak kita alami, mahasiswa misalnya. Ya, kita masih setengah-setengah fardu ainnya. Ilmu ibadah kita masih setengah-setengah, ya. Maka ini harus diseriusi. Ya. Kalau kita serius fardu kifayah, maka fardu ain harus lebih serius, mestinya begitu. Mestinya begitu. Ya.
Ini ini kategorisasi itu bukan kita membuang satu, mengambil satu, membuang yang lain, tidak. Itu tidak ada penjelasan daripada Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama yang lain. Ya. Ada pernah seorang bertanya kepada saya sudah lulus S1. Bidang apa? Bidang teknik pertanian. Kalau nggak salah teknik pertanian. S2 saya harusnya apa ya? Saya tanya, sekarang kegiatannya apa tuh? Tidak ada. Sudah belajar ilmu fardu ain, sudah belajar ini saya tanya satu persatu. Fardu ain itu ada ilmu tauhid itu apa? Fikih itu apa? Ternyata sudah semua. Artinya sudah sampai pada batas minimal gitu ya. Belum sampai keahlian, minimal. Belajar tauhid, belajar kalam. Mungkin yang kurang itu belajar hadisnya. Oh, Anda belum belajar hadis. Coba belajar hadis. Ya. Atau belum belajar sejarah. Nah, kalau kita ngikut pendapat Prof. Belajar sejarah kita, sejarah Islam itu fardu ain. Tahu sejarah wajib. Ya. Ternyata fardu ainnya sudah cukup. Dia pengennya itu adalah dia ingin mengambil studi Islam. Saya tanya, udah belajar bahasa Arab sampai di mana? Pernah. Tapi masih sangat dasar. Jurumiyah. Saya tanya, ini hasil dari pertanyaan itu dia belum mampu bahasa Arabnya. Dia masih batas yang fardu ain. Untuk sampai belajar ilmu syariat dia belum pada tingkat yang tinggi. Ya. Dari dia maunya ilmu S2-nya itu ambil hukum Islam. Berat. Maka saya rekomendasikan antum harus melanjutkan bidang yang sama. S2-nya. Ambil pertanian. Hal-hal yang terkait dengan pertanian. Ambil, tekuni itu. Anda sudah cukup fardu ainnya. Cuma tinggal dikit. Ya, tinggal dikit seiring dengan berjalan waktu sampai sekarang Anda harus memenuhi itu. Karena saya lihat bidang antum di pertanian, maka jadilah ahli pertanian muslim yang beradab, yang berpandangan hidup Islam. Nanti dibutuhkan ini oleh masyarakat Islam. Peradaban Islam itu butuh orang-orang yang seperti ini. Ya, sambil kemudian menambah pengetahuan tentang bahasa Arab. Nah, ini untuk tahu kadar itu tanya pada guru. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu ya, dan nggak tahu kadarnya seperti apa, tanyalah kepada guru. Pentingnya kita punya guru itu untuk tempat bertanya tentang ilmu. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Apakah sudah menjawab Saudari Febrianti? Bisa dipahami ya? Sakit Ustadz, bisa. Matur nuwun Ustadz, terima kasih. Ya. Baik, apakah ada yang bertanya lagi untuk pertanyaan terakhir? Bisa langsung resen ataupun mengirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari tadi Pak Arwin. ini kalau sore Ya. awan lah dan sore kok kamu makan. Ustadz, terkait dengan yang mendalami ilmu fardu ain, apakah juga diberikan beban untuk belajar mengenai ilmu yang termasuk fardu kifayah juga, Ustadz? Nah, jadi fardu kifayah itu begini ya. Ini pengertian fardu kifayah.
Namanya fardu itu kan wajib. Wajib bagi siapa? Semuanya. Tetapi ya, kalau fardu kifayah itu begini. Kalau dalam satu daerah ada satu orang saja yang mempelajari ilmu itu, maka yang lain tidak wajib jadinya. Itu namanya fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Fardu ain itu tiap individu, ya, tiap individu itu kena beban belajar semuanya. Tapi kalau fardu kifayah tidak semuanya. Fardu kifayah itu misalnya ilmu kedokteran. Orang Surabaya ya itu minimal satu orang yang ada yang belajar ilmu kedokteran. Maka yang lain tidak kena beban belajar kedokteran. Kalau penduduk Surabaya tidak ada satupun yang belajar kedokteran, gara-gara semua fakultas kedokteran UNER, kedokteran Ubaya, Ubara dihapus semua misalnya ya. Anak Surabaya, orang Surabaya nggak ada, dokternya nggak ada, rumah sakit kosong, ya. Maka semua orang Surabaya menjadi dosa, terkena beban. Harus satu minimal yang menjadi ini namanya fardu kifayah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Apakah sudah menjawab Saudara Arwin? Baik, untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini bisa kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk Ustadz Holili yang telah bersedia menjadi pemateri pada siang hari ini, dan juga para peserta yang telah aktif memberikan pertanyaan melalui raise hand maupun juga melewati kolom chat Zoom. Saya Satrio Nugroho sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Khalili dan juga Kak Satrio. Nah, gimana nih teman-teman? Sangat menarik ya kajian kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, boleh nih yuk semua on kamera semua, kita abadikan momen bersama pemateri terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang masih off cam bisa on cam dulu. Yuk teman-teman bisa on cam dulu. Baik, kalau gitu akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1.
Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Khalili dan juga teman-teman yang sudah hadir dalam acara kajian kali ini. Kami ingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi link absensi, dimohon untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Baik, sebelum menutup acara kajian pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC pada acara hari ini izin pamit undur diri. Dan sekiranya terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di Kantin Nalar seri selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.